Shalom, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, semangat Natal. Kita naikkan pujian Juru Selamat telah tiba. Telah lahir di Bethlehem di hari yang suci. Telah lahir Putra Allah, Juru Selamat dunia. Bersorak baginya, Kristus telah lahir. Kita sambut dan pujilah Juru Selamat dunia. Seluruh dunia bergirang menyambut lahirnya. Penyelamat telah tiba, Yesus Tuhan kita. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambut dan pujilah Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan belajar firman Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema, taat walaupun sulit. Lisa menemukan sebuah dompet. Ia membuka dompet itu dan ternyata isinya beberapa lembar uang yang nilainya besar. Hati Lisa bimbang karena sebenarnya dia butuh uang untuk membeli kado untuk acara tukar kado Natal di kelasnya. Namun kemudian Lisa ingat cerita Kak Kidi di sekolah minggu tentang kejujuran. Akhirnya Lisa memutuskan untuk mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Mari kita membaca Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf, tunangan Maria, sempat merasa bingung ketika malaikat datang kepadanya. Malaikat menyampaikan kabar bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menikah. Malaikat juga berkata,
agar Yusuf jangan takut dan mengikuti perintah Tuhan. Yusuf pun memilih untuk taat meskipun tidak mudah. Adik-adik, kita sering menghadapi berbagai macam pilihan dan terkadang pilihan itu sangat-sangat sulit. Misalnya, apakah kita mau tetap taat kepada perintah Tuhan dan kehendak Tuhan? Taat kepada perintah Tuhan artinya kita melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendaknya, meskipun itu tidak mudah. Contoh yang sederhana, ketika teman kita mengajak kita menyontek, walaupun gurunya nggak tahu, apakah kita mau tetap jujur atau ikut teman dengan menyontek? Pilihannya ada pada kita. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk kita taat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, ajar kami untuk memilih yang terbaik sekalipun itu sulit, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Besok kami akan merayakan Natal. Ajar kami untuk boleh memaknai Natal dengan hidup sesuai kehendak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan Kak Lina mengucapkan Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.